Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan seputar huruf-huruf hijaiyah secara makhraj dan sifatnya. Sebelumnya kita sudah membahas huruf jim, kemudian kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pada pembahasan huruf shin, ya. Pembahasan huruf shin. Nah, antara huruf jim dan shin ini nantinya makhrajnya sama, ya, masih punya makhraj yang sama, ya, yaitu pada bagian atau lidah bagian tengah, ya, lidah tengah atau tengah lidah, ya. Jadi nanti sama. Kita ucapan jim dan shin secara makhraj itu sama. Hanya saja nanti kita perhatikan secara sifatnya ada perbedaan, ya. Jadi kita ucapan sha, ya, shin, seperti ini. Nanti kita lihat dari segi sifatnya, maka huruf shin yang pertama punya sifat hams, ya, al-hamsu atau sifat hams. Hams ini berbeda dengan huruf jim, ya. Kalau jim punya sifatnya jahr, ya, yang nafas tertahan, shin kebalikannya. Shin sifatnya hams yang membuat, ya, nafas itu mengalir ketika kita mengucapkan. Ya, kita sha, ini terasa sekali. Sha seperti ini, nafas mengalir untuk huruf-huruf yang hams. Kemudian selanjutnya, sifat kedua dari huruf shin ini adalah juga masih kebalikan dari huruf jim, ya. Kalau jim sifatnya syiddah, maka huruf shin sifatnya rokhawah, ya, rokhawah. Yang membuat nantinya huruf shin, ya, suara tidak tertahan. Hal ini akan sangat terlihat tatkala huruf tersebut kita baca dengan sukun. Ya, misalkan minasyaiton atau ash, misalkan ash, ya. Nah, suara mengalir. Tidak sekedar ash selesai, enggak, tapi ash, ya, karena dia punya sifat rokhawah yang mana suara mengalir, kemudian juga dia punya sifat hams yang membuat nafas juga mengalir tatkala mengucapkan huruf shin, jadi tidak tertahan. Kemudian sifat selanjutnya, ya, dua sifat selanjutnya ada sifat yang sama ini dengan huruf jim, ya, ada sifat istifal dan infitah, ya, yang secara otomatis membuat huruf shin diucapkan dengan tarqiq ataupun tipis, ya, diucapkan dengan tipis, sehingga kita mengucapkan sya bukan sho atau sho, enggak, ya. Kenapa? Karena dia punya sifat istifal dan infitah. Inilah kenapa huruf shin kita baca sya, ya, bukan sho atau sho seperti ini, enggak, karena dia sifatnya adalah istifal dan infitah yang membuat huruf shin menjadi tarqiq ataupun menjadi tipis. Nah, kemudian untuk huruf shin ini, maka huruf shin punya satu sifat tambahan, ya. Selain 4 sifat ini, hams, rokhawah, istifal, dan infitah, maka huruf shin punya satu sifat yang hanya dimiliki oleh huruf shin saja, tidak dimiliki oleh huruf yang lain, yang bernama sifat tafashi. Nah, tafashi sendiri artinya menyebar. Maksudnya adalah udara menyebar. Nah, dia tadi kan punya sifat hams, udara tidak tertahan. Nah, tapi shin bukan hanya sekedar punya sifat hams, dia punya tambahan sifat tafashi, yang mana selain tidak tertahan udaranya, tapi udara benar-benar menyebar, ya, benar-benar menyebar, sehingga kita ucapkan sha, di dalam mulut ini menyebar, sehingga terjadilah ketika kita mengucapkan shin seperti ini, ya, karena udara menyebar, ya. Beda nantinya ketika kita mempelajari huruf sin, ya, cuma seperti ini, ya. Tapi shin yang sha ini udara menyebar sehingga terdengarnya seperti ini, terdengar demikian. Nah, ini untuk makhraj dan sifat dari huruf shin. Kemudian di antara kesalahan yang kerap terjadi, ya, kerap kita dapati dalam pengucapan huruf shin adalah sebagian orang mengucapkannya dengan tanpa memberikan sifat tafashi ini, ya. Sebagian orang sifat tafashinya ini tidak diberikan, ya, dalam pengucapannya, sehingga ketika mengucapkan huruf shin kadang tidak terdengar banyak udara yang menyebar, sehingga dia hanya mengucapkan misalkan seperti a'udzubillahi minasyaiton sya seperti ini, ya. Mungkin secara makhraj sudah benar, tapi sifat tafashinya belum diberikan,
ya, sehingga dia tatkala mengucapkannya terdengar seperti itu. Padahal harusnya ketika kita memberikan sifat tafasyi, maka huruf shin akan terdengar a'udzu billahi minasy. Nah, seperti ini. Nah, kesalahan kedua yang juga terkadang terjadi tatkala pengucapan huruf shin adalah ya, sebagian orang mengira ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia huruf shin ya biasanya digambarkan dengan S dan Y ya, sya. Nah, sebagian orang membacanya pun jadinya seakan seperti ini. Dia membacanya bukan sya, tapi membacanya jadi syia. Nah, sebagian bacanya ketika misalkan isti'adzah a'udzu billahi minasy syia jadinya. Ataupun misalkan sya dia bacanya jadi syia seperti ini, syaiton misalkan, atau asyamsu ya, wasyamsi ya, mengucapkannya karena melihat huruf shin ya, huruf shin kalau dalam bahasa Indonesia SYA ya. Padahal tidak demikian, tidak kita baca dengan syia, tapi kita baca langsung sya langsung seperti ini. Sedangkan yang membuat dia kayak seperti ini, terucap seperti ini, nya seperti ini, seperti kayak di dalam mulut ini tebal sekali nya, karena dia punya sifat tafasyi tadi yang membuat nafas ya menyebar di dalam mulut sehingga terdengar sya ya. Ya, itu yang berkenaan dengan huruf shin ya, dari segi makhraj, kemudian dari segi sifatnya serta beberapa kesalahan yang kerap terjadi ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.